Pada tahun 1949, ada seorang remaja bernama Ken Rex McElroy. Ken dikenal sebagai remaja yang sangat bandel. Dia adalah anak ke-15 dari 16 bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Tony dan Mabel. Keluarganya Ken ini hidup di bawah garis kemiskinan karena ayah dan ibunya Ken merupakan seorang imigran dan juga petani. Ken semasa kecil tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap karena dari waktu ke waktu keluarganya selalu pindah kontrakan. Keluarganya Ken selalu aja tuh pindah dari kota Kansas menuju kota Azak, Amerika Serikat dan pada akhirnya menetap di pinggiran sebuah kota yang bernama Skidmore. Pada usia Ken menginjak 15 tahun, Ken dikeluarkan dari sekolahnya akibat kenakalan. Pada saat itu dia juga mempunyai reputasi ya sebagai anak yang bermasalah karena selain dia bandel, dia juga sudah mulai nih menginjak dunia kriminal. Dia sering ditangkap sebagai maling, ya, maling kecil-kecilan dan juga bermain wanita. Selama 20 tahun ke depan, Ken selalu terlibat nih dalam pencurian bensin, alkohol, benda antik, dan perampokan di toko-toko di sekitaran kota Skidmore. Hampir setiap malam, Ken bakalan keliling kota lalu masuk tuh ke dalam rumah orang tanpa izin. Ken langsung mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah orang tersebut untuk dia jual kembali. Kalau si penghuni rumah ini memergoki aksinya Ken bakalan menodongkan shotgunnya ke penghuni rumah. Ken bakalan bilang, kalau lo melaporkan hal ini, kejadian ini ke polisi, gue bakalan ngebunuh lo. Karena Ken adalah pria yang tinggi besar dan terkenal bandelnya sejak dulu, kebanyakan dari warga yang rumahnya dimalingin sama Ken, ini pada takut sama Ken. Mereka takut dengan Ken karena ya mereka takut keluarganya itu dibunuh sama Ken. Otomatis mereka pada nggak mau tuh melaporkan kejahatannya Ken ke polisi. Walaupun begitu, ada nih beberapa yang berani melaporkan kejahatannya Ken ke polisi. Ketika Ken dipanggil polisi dan mulai diadili, ya, Ken selalu menyewa pengacara yang terkenal di kalangan mafia. Pengacaranya itu bernama Richard Gere. Beberapa saat sebelum pengadilan, Ken bakalan mengancam si pelapor atau si saksi untuk mencabut laporannya atau memberikan kesaksian palsu. Ken mengancam dengan cara menstalking rumah orang tersebut, membunuh peliharaannya, atau merusak rumahnya. Karena si pelapor dan si saksi jadi takut, mereka bakalan mencabut laporan kejahatannya Ken dan otomatis Ken menjadi bebas. Ken bahkan tercatat keluar masuk pengadilan atau penjara itu sebanyak 21 kali dan sebanyak 21 kali juga dia dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Selain perampokan, Ken diketahui telah menghamili 10 wanita yang berbeda. Pada tahun 1970-an, Ken dikabarkan menstalking dan melecehkan seorang anak perempuan yang masih berumur 12 tahun. Seorang anak perempuan ini bernama Trena McLeod. Gak lama setelah dilecehkan oleh Ken, Trena menjadi hamil. Ken pada momen ini bisa aja dipenjara atas laporan pelecehan. Tapi Ken memaksa Trena untuk menikah. Kalau Ken dan Trena menikah, maka laporan pelecehan menjadi tidak valid. Orang tuanya Trena ini tidak merestui pernikahannya Trena dengan Ken karena siapa sih yang mau anaknya tuh menikah dengan laki-laki yang bermasalah? Ken di sini lagi-lagi ya meneror keluarganya Trena dengan cara membunuh peliharaan keluarganya Trena dan membakar rumahnya Trena. Mau nggak mau orang tuanya Trena merestui tuh pernikahannya Trena dan juga Ken. Lalu pada tahun 1970-an ini ya, Ken sudah menjadi sangat terkenal atas kekejamannya. Dia menjadi orang nomor 1 yang dibenci oleh seluruh warga yang ada di kota Skidmore. Ken sudah merugikan banyak orang dan semakin keselnya adalah Ken ini kayak kebal hukum. Setiap kali Ken ingin ditindak, Ken selalu punya cara untuk menakut-nakuti warga yang pada akhirnya Ken menjadi bebas. Lalu pada tahun 90-an, Ken mendapatkan karmanya dan semuanya dimulai dari sebutir permen. Pada tahun 1980-an, salah satu anaknya Ken ini mau jajan di sebuah toko. Tokonya ini dimiliki oleh seorang bapak-bapak berumur 70 tahun yang bernama Bo. Pas mau jajan, ternyata Bo ini memergoki salah satu anaknya Ken ini kayak mau mengambil satu permen secara diam-diam. Arahnya Ken ini diomelin dong, dinasehatin bahwa mencuri itu adalah tindakan yang tidak baik.
Nah, berita mengenai kenakalan anaknya Ken ini sampai ke kupingnya Ken. Ken bukannya membela Bo, malah membela anaknya dan mengglorifikasi bahwa mencuri itu tidak apa-apa. Ya udah deh, terjadilah perdebatan antara Bo dan Ken. Ujung dari perdebatan ini adalah Ken bersama anaknya keluar dari toko sambil mengancam Bo. Nah, ini bener banget nih. Beberapa hari selanjutnya, Ken setiap malam bakalan datang ke depan rumahnya Bo dan menembak handgunnya ke udara. Bo dan keluarganya kaget dong mendengar suara tembakan handgun ini di depan rumahnya. Pas Bo melihat keluar, di situ ada Ken lagi berdiri di depan rumah, diem aja. Dan gak lama dia bakalan jalan lalu pergi. Pas siang-siang untuk beberapa hari selanjutnya, Ken bakalan menghampiri Bo. Ken selalu bisik-bisik ke Bo bahwa Ken bakalan ngebunuh dia dan seluruh keluarganya Bo. Lalu pada bulan Juli tahun 1980, Ken pergi ke tokonya Bo sambil membawa shotgun. Pada saat itu, Bo lagi menyusun barang-barang jualannya di sebuah rak belanja gitu ya. Nah, Ken lalu menghampiri Bo dan ada semacam perdebatan sengit di antara mereka. Hasil perdebatan ini adalah Ken mengangkat shotgunnya ke arah kepala dan menembak Bo. Bo itu sempat menghindar, tapi lehernya keserempet peluru. Otomatis Bo pada saat itu terluka parah. Di lain sisi, polisi ini yang sedang berpatroli langsung menahan Ken dan pada akhirnya Ken dimasukkan penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan. Ken pada waktu itu diadili dan sempat ingin dijebloskan penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan. Tapi karena pengacaranya ini jago banget, Ken dijebloskan ke penjara bukan atas tuduhan percobaan pembunuhan, melainkan atas tuduhan tindakan kekerasan. Ken pada akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Tapi karena Ken berhasil membayar seluruh denda yang ditimpa ke dia, Ken hanya menghabiskan 1 hari di penjara. Begitu Ken keluar dari penjara, Ken langsung pulang ke rumahnya dan mengambil rifle-nya. Ken lalu pergi ke sebuah bar gitu dan ngebuat sebuah pengumuman. Ken pada saat itu sambil mengangkat rifle-nya ya, dia berkata, "Gue akan ngebunuh Bo." Dia lalu menjelaskan dengan detail apa yang bakalan dia lakukan ke Bo menggunakan rifle-nya. Dia juga menceritakan rencananya. Pokoknya semua detail mengenai rencananya dia umumkan ke semua orang yang ada di bar pada saat itu. Orang-orang yang ada di bar ini pada diam ya mendengar ceritanya Ken. Mereka diam karena mereka juga pada takut dengan Ken. Takut-takut kalau salah satu dari mereka itu salah ngomong, Ken bakalan menggunakan rifle-nya menembak salah satu orang di antara mereka. Jadi ya udah, diem aja lah. Tapi di satu sisi, orang-orang yang ada di bar ini kasihan terhadap Bo. Bo dikenal sebagai seorang bapak-bapak yang jujur yang kerjanya jualan sembako gitu di warung kecilnya. Orang-orang merasa kasihan dan gak pantas nih kalau Bo dibunuh oleh Ken atas perkara sebutir permen. Ya udah deh, selesai Ken ngebacot ya. Satu persatu orang yang ada di bar ini keluar dari bar. Mereka melaporkan kejadian yang ada di bar ke salah satu pemimpin yang ada di kota Skid Row. Si pemimpin ini udah mulai enek nih dengan kelakuannya Ken. Pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk mengadakan sebuah meeting rahasia di mana Ken-nya ini gak diajak. Meetingnya ini akan dilakukan besok hari pas pagi-pagi buta. Pas besok hari di pagi-pagi buta, orang-orang yang gak senang dengan Ken, korban dari Ken, pokoknya semua orang yang benci Ken ini berdiskusi. Kira-kira ini Ken mesti diapain ya? Setiap kali dia didiemin, dia selalu bertingkah. Setiap kali dia ingin ditangkap, dia selalu menteror. Setiap kali dia dimasukkan ke penjara, dia selalu bebas. Para warga ini berdiskusi, kira-kira kita mesti ngapain? Apa yang kita mesti lakukan supaya kota ini tuh bisa aman dari Ken? Di akhir diskusi, para warga akhirnya nih menyimpulkan sebuah rencana.
Setelah selesai diskusi, semua warga ini langsung pulang ke rumah masing-masing dan mengambil senjatanya mereka. Ada yang bawa handgun, ada yang bawa rifle, ada yang bawa shotgun, ada yang bawa crossbow. Pokoknya semua senjata dibawa. Pas lagi siap-siap nih ya, pemimpin kota itu mendapatkan informasi bahwa Ken ini sedang ada di bar. Lagi duduk aja, minum-minum, sarapan sama Trena, istrinya, dan juga anaknya. Ya udah deh, para warga yang sudah bersenjata lengkap ini mendatangi tempat bar di mana Ken ini berada. Beberapa di antara warga yang bersenjata itu masuk tuh ke dalam bar dan menghampiri Ken. Orang-orang ini langsung berdiri di belakangnya Ken, persis banget di belakangnya Ken. Ken yang lagi minum gitu ya, pas momen ini itu merasa keganggu dengan orang yang berdiri persis di belakangnya Ken. Ken tadinya mau nengok gitu sambil juga ngamuk. Tapi pas dia nengok ke belakang, ternyata di belakangnya itu ada 6 orang bersenjata lengkap dengan muka-muka pada kesel semua. Ken di sini sadar bahwa dia kalah jumlah nih. Ya, cuman dengan lagat jagoannya dia langsung menarik Trena dan juga anaknya untuk keluar dari bar. Di luar bar, Ken tiba-tiba tercengang. Dia melihat ada sekitaran 40 warga yang bersenjata lengkap lagi berdiri mengepung di sekitaran bar. Mereka semua memegang senjatanya masing-masing sambil juga melihat ke satu titik, yaitu ke arahnya Ken. Di sini Ken langsung jalan cepat ya menuju mobilnya sambil juga menarik Trena dan anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Lalu Ken nyalain rokoknya dan nyalain mobilnya. Begitu Ken mau ngegas mobilnya, tiba-tiba ada satu tembakan terdengar. Ken pada waktu itu, momen itu ya, kena tembakan di bagian bahunya. Nah, salah satu warga itu langsung membuka pintu mobilnya Ken dan menarik keluar Trena dan anaknya. Ya, dari mobil ditarik keluar lalu mengamankan mereka berdua. Nah, 40 warga bersenjata ini langsung mengepung mobilnya Ken. Dan selama 20 detik, mereka semua menembak ke arah Ken. Otomatis, Ken meninggal dunia akibat dihujani peluru. Setelah 20 detik Ken dihujani peluru ya, 40 warga ini semuanya diam, terus melihat satu sama lainnya. Setelah itu, pergi begitu aja, meninggalkan jenazahnya Ken. Gak ada yang manggil ambulans, gak ada yang manggil polisi. Pokoknya mereka benar-benar membiarkan Ken di dalam mobilnya dengan kondisi yang tragis. Nah, di sini punchline-nya nih. Polisi yang mendengar kasus ini langsung membuka investigasi dong atas kasus pembunuhannya Ken. Polisi beserta detektif itu mencari saksi tuh sekiranya siapa yang ngebunuh Ken. Dari 46 warga yang diinterogasi, mereka semua itu mempunyai 2 kesaksian yang sama. Antara tidak tahu atau tidak dengar. Karena tidak ada yang mau bersaksi ataupun melaporkan kejahatan atas pembunuhannya Ken, otomatis tidak ada pelaku yang mesti bertanggung jawab atas pembunuhannya Ken. Sampai sekarang pun, kasus pembunuhannya Ken ini masih belum terpecahkan. Atau malah udah ya? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya lo menemukan emoji rahasia yang ada di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar detiknya berapa dan emojinya apa. Nanti bakalan gue pin di kolom komentar. Kalau lo masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan layar ini. Di situ gue ngebahas 3 foto yang memiliki kisah nyata mengerikan di baliknya. Ini beneran seru banget. Maka dari itu langsung aja tuh tonton video di sebelah kanan ini. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.